wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fia Satria dengan NIM 1913294. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan dengan tema urgensi dan martabat ilmu tafsir serta nilai-nilai aksiologis, epistemologis, dan ontologis, kemudian paradigma pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual. Sebelum kita beranjak, kita alangkah lebih baiknya untuk mengetahui apa sih tafsir itu, untuk apa tafsir kita mempelajari ilmu tafsir, dan seperti apa urgensi ilmu tafsir itu sendiri. Oke, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas pengertian tafsir menurut bahasa. Yaitu tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang berarti yaitu yang mengandung makna al-idhahu wal bayanu, yang berarti penjelasan. Kemudian yang kedua al-kashfu, yaitu pengungkapan. Dan ketiga kashful muradi an lafzil mushkili, yang artinya menyingkap maksud atau suatu makna yang pelik. Nah, itu dari pengertian tafsir menurut bahasa. Kemudian ada pun tafsir menurut istilah, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk mengungkap kandungan dan rahasia Al-Quran dalam lafaz lahir ataupun lafaz batin yang harus menggunakan beberapa ilmu untuk dapat dipahami. Jadi dalam memahami tafsir ini, tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama, dan kemudian Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, dan ketika Al-Quran itu diterjemahkan, kemudian untuk kita dapat memahami, karena Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup kita, maka kita membutuhkan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Terus kemudian ada syarat-syarat tertentu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, poin pertama yaitu seorang mufasir harus memiliki akidah yang benar dan lurus. Kemudian yang kedua yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan tidak menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Nah, jadi seorang mufasir ketika menafsirkan tidak semata-mata dia ingin pendapat dia ingin diakui oleh semua orang, merasa pendapatnya paling benar, karena tafsir itu sifatnya relatif. Kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian jika tidak ditemukan tafsirnya, barulah memakai hadis, perkataan sahabat, dan perkataan tabi'in. Yang keempat yaitu memiliki pemahaman dalam mengenai usul syariat atau dalil-dalil syariat. Yang kelima yaitu memahami pokok-pokok ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran seperti bahasa Arab, nahwu shoroh, ilmu qiraat, asbabun nuzul, usul fikih, dan lain-lain. Nah, itu merupakan syarat-syarat dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran, dan seorang mufasir pun ada syarat-syarat tertentunya. Nah, kemudian kita lanjut dengan untuk apa kita mempelajari ilmu tafsir. Nah, urgensi memahami ilmu tafsir itu untuk kita memahamkan makna-makna Al-Quran, hukum-hukumnya, hikmat-hikmatnya, akhlak-akhlaknya, dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, bahwa faidah yang kita dapati dalam mempelajari ilmu tafsir itu terpelihara dari salah dalam memahami Al-Quran. Sedangkan maksud yang diharap dari mempelajarinya yaitu mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Quran, hukum-hukumnya dengan cara yang tepat.
Nah, perlu kita ketahui bahwa ilmu tafsir itu merupakan ilmu yang paling mulia. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena ketika seorang mufasir akan menafsirkan tafsir Al-Quran, maka dia harus memiliki kemampuan yang luas, harus mencakup semua ilmu-ilmu, harus mempelajari semua ilmu-ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, bahkan ilmu akhlak dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi seorang mufasir itu harus bisa memahami semua ilmu-ilmu agar bisa memberikan tafsir dengan tafsiran yang tepat. Nah, itu sekilas dari pengertian tafsir menurut bahasa, kemudian tafsir menurut istilah, dan urgensi-urgensinya. Kemudian lanjut kita ke tafsir pendekatan tekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Paul Ricoeur bahwa teks-teks adalah wacana atau discourse yang disusun dalam tulisan. Maka dari definisi ini, penyusunan atau fiksasi tulisan bersifat konstitusi terhadap teks itu sendiri. Pendekatan tekstual dalam studi tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana internalnya atau intrateks. Maka pendekatan tekstual cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi atau teks ke praksis atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan gramatikal tekstual. Nah, kita ambil sebagai contoh salah satu dari kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual, teman-teman, yang berangkat dari refleksi ke praktis, yaitu saya ambil dari tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ini ditulis oleh Quraisy sekitar bulan Juni pada tahun 1999 Hijriah. Kitab tafsir ini belum mewakili berbagai problem yang dihadapi umat Islam Indonesia. Sebab pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami perubahan politik dan dinamika pemahaman keagamaan. Misalnya, kebutuhan yang sangat mendesak untuk kesatuan Indonesia dengan perlunya dibangun hubungan sosial antara umat beragama. Tetapi nampaknya belum terlihat dengan tegas pembahasan persoalan tersebut di dalam tafsir Al-Misbah. Nah, itu sedikit dari penjelasan dari pendekatan tafsir tekstual. Kemudian kita beralih ke pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Quran. Dan selama proses wahyu Al-Quran berlangsung. Kemudian kita ambil salah satu contoh, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan kontekstual selanjutnya dari buku tafsir karya Syubah Asa yang berjudul Dalam Cahaya Al-Quran. Dalam ruang sosial ke-Indonesiaan, karena Syubah merupakan tokoh pemerhati Islam yang berusaha membaca dan mengikuti ajurnya zaman yang terkadang tidak lagi bersahabat dari sudut pandang Al-Quran. Karenanya, Dr. Widoyo menyebut buku tafsir tersebut sebagai tafsir sesuai dengan jiwa dan zaman. Nah, jadi itu teman-teman sekilas dari paradigma pendekatan tafsir tekstual dan kontekstual. Nah, teman-teman, jadi itu sekilas tentang bagaimana pengertian tafsir,
apa urgensi tafsir, kemudian paradigma pendekatan tafsir secara tekstual dan kontekstual. Apalagi kalian ini seorang penghafal Al-Quran, maka akan lebih mudahnya ketika kalian menghafal Al-Quran, kemudian kalian memahami makna-makna dari Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama kita Wardatul Janan dari kampus Mindanten. Ini bisa Wardah, bisa ada. Di sini Dede mau ngejelasin sedikit tentang tafsir. Tadi yang pertama Dede tanya terjemahan Al-Quran, tahu terjemahan Al-Quran? Kalau terjemahan Al-Quran itu kayak contohnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu namanya terjemahan ya. Nah, terjemah itu kayak artinya. Nah, sekarang di sini Tete mau ngejelasin tentang tafsir. Apa sih tafsir itu? Jadi tafsir itu secara bahasanya yaitu artinya penjelasan. Jadi di sini secara istilahnya penjelasan tentang ngejelasin tentang bagaimana isi kandungan Al-Quran. Ulangin lagi. Jadi tafsir itu apa artinya tadi? Penjelasan. Itu penjelasan tentang apa sih? Nah, tentang isi kandung Al-Quran. Bagaimana kita supaya pahamnya, supaya mengertinya. Terus di sini dengan judulnya kayak pengertian sosial budaya. Sosial budaya kan di sini ada dua. Yang pertama sosial, yang kedua budaya. Tahu apa arti sosial? Nah, jadi sosial itu yang segala yang berhubungan dengan masyarakat, itu namanya sosial. Entah itu interaksi, entah itu berkomunikasi, itu namanya sosial. Ya. Kalau budaya itu segala sesuatu yang mengandung dengan adat istiadat. Terus apalagi dengan moral, dengan akhlak, itu namanya budaya. Paham? Nah, tadi budaya tentang apa budaya? Tentang adat? Ya, adat istiadat. Tentang moral. Terus selanjutnya di sini kalau kita buat memahami Al-Quran, di sini ada metode-metodenya, ada cara-caranya. Jadi metode itu artinya cara ya, cara untuk kita memahami Al-Quran itu. Di sini ada empat cara buat memahami Al-Quran. Yang pertama tahlili. Yang pertama apa? Tahlili. Yang kedua itu namanya ijmali, metode ijmali. Cara memahami Al-Quran ijmali. Yang kedua apa? Ijmali. Yang pertama tadi apa? Tahlili. Yang kedua ijmali. Yang ketiga itu muqarron. Apa yang ketiga? Muqarron. Yang keempat maudhu'i. Apa? Nah, coba ulangi lagi. Yang pertama apa? Tahlili. Terus ijmali. Yang keempat muqarron. Yang keempat apa? Maudhu'i. Jadi di sini Teteh mau ngejelasin bagaimana cara memahami Al-Quran dengan 4 metode ini, dengan 4 cara ini. Yang pertama itu dengan cara tahlili. Tahlili itu dengan cara memahami Al-Quran dengan rinci, dengan jelas. Entah itu dari ayatnya, misalnya kita ayatnya itu harus tahu asbabun nuzulnya. Tahu asbabun nuzul? Apa asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Apa asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya Al-Quran itu dicari, sebab-sebab ayat Al-Quran itu turun bagaimana, itu tentang bagaimana. Terus selanjutnya tafsir tahlili itu dibagi dua. Tafsir tahlili bil maksur
Apa yang pertama? Tafsir tahlili bil maksur. Terus yang kedua tafsir tahlili bil ro'i. Yang kedua apa? Bil ro'i. Kalau cara memahami tafsir tahlili bil maksur, yaitu memahami ayat dengan ayat, surat dengan surat, atau dengan pendapat-pendapat para ulama. Kalau sedangkan ar-ro'i itu cara memahaminya dengan pendapat-pendapat para musafir. Yang kedua tadi metodenya apa? Yang pertama tahlili, yang kedua apa? Ijmali. Yang kedua tuh ijmali. Jadi ijmali itu cara memahami Al-Quran dengan cara global. Ya. Yang ketiga apa? Muqarron. Cara memahami Al-Quran dengan muqarron yaitu dengan membandingkan ayat-ayat yang susah itu dengan membandingkan ayat ini dengan ayat yang lainnya, dengan surat ini dengan surat yang lainnya. Itu namanya muqarron. Apa muqarron? Perbandingan. Kalau yang keempat apa? Maudhu'i. Jadi cara memahami metode maudhu'i ini dengan cara tema-tema. Misalnya kayak contoh temanya ijtihad tentang berjihad gitu. Ntar jadi temanya jihad, jadi keluarnya ayat ini. Di sini ada teh mau nanya ke kamu. Ayo. Tadi metode cara memahami Al-Quran itu ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama tahlili. Yang kedua apa? Itu yang ketiga. Yang kedua apa? Ijmali. Yang ketiga, siapa yang bisa yang ketiga? Apa? Ya, muqarron. Pintar. Yang keempat maudhu'i. Apa arti maudhu'i? Tema. Terus selanjutnya tadi kasih pertanyaan lagi, metode itu apa artinya? Nah, metode buat memahami ini apa artinya metode? Siapa yang bisa? Jadi metode itu cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Terus saya tanya lagi, tafsir itu apa arti dari tafsir? Tadi awal penjelasan, benar. Di sini ada yang paham dan nanti mobil hamdalah Baiklah, itulah yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Dan di sini saya akan menyimpulkan, memberi kesimpulan bahwasanya dalam menafsirkan ayat Al-Quran tidak sembarangan, karena harus dimiliki dari ciri khas dan sifat yang dimiliki Al-Quran itu sendiri, yaitu mulai dari pendekatan keilmuan dan kebahasaan serta ciri-ciri